Oh iya, ini memenuhi ayat 3 pasal 71. Ya, eh, sebelum kami ke pakar hukum, kami itu memastikan bahwa kegiatan ini ilegal atau tidak. Jadi artinya bahwa kegiatan pelatihan Karang Taruna itu sudah terprogram dengan baik di pemerintahan daerah. Anggaran dana sudah jelas dibantu oleh pemerintah daerah. Kemudian COVID-19 tentang tembakau itu sudah jelas. Nah, di mana unsur penyalahgunaan kewenangan yang saya sampaikan tadi bahwa perbuatan tampahan itu yang menjadikan penyalahgunaan kewenangan. Betul, dari KPU, dari Bawaslu sudah memberitahu ke kita bahwa direncanakan akan adanya sidang DKPP ya, yang dilaksanakan di Polda Sumsel. Yang pertama terkait dengan permintaan tersebut, mengingat situasi pandemi COVID sekarang cukup ramai dan kita juga punya gedung yang bisa dimanfaatkan, makanya kita kemarin Pak Kapolda menyetujui untuk pelaksanaan sidang DKPP di Polda. Yang pertama mungkin terkait dengan tempat, yang kedua mungkin dari segi keamanan karena ini menyangkut banyak hal, sehingga sidang DKPP dilaksanakan di Polda Sumsel. Sidang ini juga mengacu kepada protokol kesehatan, makanya dibatasi, tidak seluruh orang bisa masuk ke dalam ruang sidang ya. Seperti misalnya dari rekan-rekan media sudah kita fasilitasi dengan adanya TV layar lebar di belakang. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga protokol kesehatan karena tempatnya cukup tidak terlalu besar. Kemudian termasuk juga pihak-pihak lain, dari penggugat, pihak dari KPU itu juga kita batasi. Kenapa? Supaya betul-betul kita mengacu kepada protokol kesehatan. Terkait dengan adanya anggota yang memberikan pengamanan, ini standar yang biasa kita lakukan. Jadi setiap kegiatan pasti kita akan memberikan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut masyarakat. Standby kan yang pertama dari Dirpam Opit ya, itu terkait dengan standar daripada untuk memasuki gedung, kemudian di standby kan satu peleton Brimob yang ada di Polda Sumatera Selatan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.